Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 12 April 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan kitab Wahyu pasal yang ke-15. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang memberkati dan memelihara hidup kami dari hari ke hari sampai hari ini. Juga atas firman Tuhan yang menjadi penerang dalam kami menjalani hidup. Dan sebentar kami akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan maksudkan, serta Tuhan menuntun kami untuk kami dapat melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami siap sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Wahyu pasal 15 yang menjadi bahan perenungan kita hari ini di ayat 1 sampai yang keempat. Tentunya kita sudah membaca seluruh pasal ini dan menjadi bahan perenungan ayat 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat suatu tanda lain dari langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam PL atau Perjanjian Lama, kita dapat melihat bukti kedahsyatan penghakiman Tuhan Allah atas kejahatan bangsa-bangsa. Salah satunya ialah tenggelamnya Fir'aun dan pasukannya di Laut Teberau karena kejahatan mereka memperbudak umat Israel. Begitu juga halnya kondisi menjelang akhir zaman. Kedahsyatan murka Allah berlipat ganda dan yang tersisa hanyalah kengerian. Puncak murka Allah dilukiskan melalui ketujuh cawan yang berisi malapetaka yang mendatangkan kematian dan kehancuran dunia dan segala isinya. Ketujuh cawan memperlihatkan isi dan tujuan penghakiman Allah. Dan cawan itu melambangkan kegenapan murka Allah. Ini memperlihatkan bahwa kesempatan bertobat telah ditutup. Selain cawan, terlihat lautan kaca bercampur api dan umat Allah. Lautan di sini membayangkan Laut Teberau. Bayangkan umat Israel melihat kemusnahan Fir'aun dan pasukannya sehingga mereka bisa menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 15, bagaimana umat Tuhan menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Umat Tuhan bertarung melawan kekuatan antikris. Di tengah pertarungan itu, umat Tuhan mampu mempertahankan imannya. Walaupun mereka ditindas, walaupun ada banyak yang kehilangan nyawa karena iman percayanya kepada Kristus. Di mata dunia, kematian umat Tuhan merupakan kekalahan mereka. Namun di mata Tuhan, kematian umat yang dikasihinya ialah kemenangan. Karena mereka tetap setia kepada Kristus sebagai junjungan mereka.
Sama halnya kematian Kristus ialah lambang kehinaan bagi dunia, maka kebangkitan Kristus adalah lambang kemenangan atas maut dan dunia dikalahkan melalui kebangkitan Kristus. Dunia menjadi hadiah kemenangan bagi Kristus. Rasul Yohanes memperlihatkan bahwa kekalahan dan kebinasaan si jahat hanya menunggu waktu saja. Kemenangan besar sudah ada di depan mata bagi umat Tuhan. Umat Tuhan akan bergembira, bersukacita, dan menyanyikan lagu kemenangan mereka. Lagu kemenangan ini memiliki dua makna. Yang pertama, tuntutan rasa keadilan umat Tuhan telah terpenuhi. Dan yang kedua, makna nyanyian kemenangan itu adalah semua perjuangan mereka di dunia mendapatkan hadiah ataupun pahalanya. Seperti Musa telah membebaskan Israel dari belenggu perbudakan, demikian halnya umat Tuhan mendapat tempat perhentian yang abadi, yaitu surga yang mulia bersama dengan Kristus selama-lamanya. Kemenangan ini patut dirayakan karena Tuhan Allah itu adil, Tuhan Allah itu benar. Dia akan menyatakan murka terhadap semua antikristus, terhadap semua yang menentang dan menolak dia sebagai raja segala bangsa. Tetapi dia akan mengumpulkan orang-orang yang percaya kepadanya dan yang setia sampai garis akhir. Kepadanya dianugerahkan mahkota kehidupan bersama dengan Yesus selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kemenangan sudah pasti akan diberikan bagi setiap mereka yang setia. Sehingga kita boleh menyanyikan nyanyian kemenangan seperti umat Israel. Melewati laut Teberau, mereka menang. Demikian juga umat Kristus. Semua musuh Kristus, semua penentang Kristus, semua orang-orang yang menolak Kristus pada akhirnya akan dihakimi dengan adil dan akan menerima cawan atau murka Allah terhadap mereka semua yang menolak dan membenci Kristus dan umatnya. Tentunya keadilan Kristus akan dinyatakan seadil-adilnya. Setiap orang yang percaya dan setia kepada Kristus akan mengalami kebahagiaan selama-lamanya. Mari tetap setia kepada Kristus. Alamilah kebahagiaan dan sukacita selama-lamanya bersama dengan Kristus. Baik ketika kita di dunia maupun juga di dalam surga yang mulia bersama dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca setiap hari juga hari ini menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk tetap setia dan berpegang pada iman sejati di dalam Yesus Kristus. Karena itulah yang menyelamatkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.